Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat pelatihan. Bagaimana kabar ibu dan bapak hari ini? Semoga semuanya senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan lancar menjalankan aktivitas sehari-hari. Perkenalkan, saya Eva Elfitriadi, Widya Suara Pusdiklat Teknis. Saya akan membersamai ibu dan bapak dalam pembuatan media pembelajaran berbasis screen recorder. Nah, kali ini kita gunakan aplikasi screen recorder atau perekam layar yang sudah cukup populer, digunakan oleh para YouTuber dan konten kreator lainnya, yaitu aplikasi OBS. Kita akan gunakan aplikasi OBS ini untuk membuat video pembelajaran. Kita akan mulai dari instalasi OBS, mengenal apa itu scene dan source, serta fasilitas di dalamnya, bagaimana mendesain tampilan OBS, membuat intro dan closing, serta proses perekaman layar hingga publish di YouTube. Ibu bapak, siapa yang sudah kenal atau bahkan terbiasa menggunakan OBS? Apa itu OBS? Ya betul, OBS adalah singkatan dari Open Broadcaster Software, yaitu sebuah program atau aplikasi yang banyak digunakan oleh para konten kreator maupun live streamer gamer untuk mereka gameplay dari video game yang sedang mereka mainkan. OBS Studio juga banyak digunakan untuk pembuatan video tutorial pembelajaran serta siaran langsung live streaming saat webinar ataupun pembelajaran jarak jauh. Saat ini OBS masih menjadi andalan karena dari segi penggunaan lebih mudah. User interface yang ada di dalam OBS sebenarnya cukup mudah untuk kita pahami. Kita bisa menggunakannya secara gratis tanpa ada batasan waktu. Cukup ringan saat digunakan sehingga tidak membutuhkan laptop ataupun PC dengan spesifikasi yang tinggi. Oke, langsung saja kita berkenalan dengan OBS. Untuk itu kita perlu download aplikasinya terlebih dahulu. Silahkan buka browser yang ibu dan bapak miliki. Saya sarankan pakai Google Chrome karena Google Chrome memiliki keunggulan di beberapa hal. Kemudian nanti setelah dibuka Google Chrome, silahkan ketik kata kuncinya OBS Studio atau OBS Download. Nah, nanti di sini tersedia ada 3 pilihan platform OS, yaitu operating system. Ada Windows, Macintosh, dan Linux. Nah, sesuaikan saja dengan OS komputer atau laptop ibu bapak. Nah, sebetulnya secara otomatis akan terdeteksi apakah Windows 10, Windows 8, atau lainnya. Dan termasuk yang 64 bit atau 32 bit. Langsung saja kita klik Windows, maka file OBS akan langsung terdownload di komputer bapak ibu. Terlihat di pojok kiri seperti ini. Setelah selesai proses download, kita akan install aplikasi OBS di laptop atau komputer kita. Jangan khawatir ibu bapak, ini prosesnya relatif mudah dan cepat. Jadi, langsung saja kita klik file OBS yang tadi sudah terdownload. Ikuti saja langkahnya, nanti pilih next, ya. Kemudian next lagi. Kemudian setelah memastikan folder tempat install OBS seperti ini, dilanjutkan klik install. Nah, tunggu hingga proses instalasi selesai. Kemudian centang bagian launch OBS Studio dan klik finish. Maka aplikasi OBS Studio telah terinstall dan langsung terbuka. Nah, ini adalah tampilan OBS ketika pertama kali terbuka. Ada layar yang terlihat blank hitam, ini adalah layar preview. Pada bagian atas ada menu-menu yang disediakan OBS, yaitu menu file, menu edit, kemudian view, profile, scenes collection, tools, dan help. Kemudian di bagian bawah ada beberapa fasilitas, mulai dari scenes, source, audio mixer, scene transition, dan control. Nanti kita akan gunakan beberapa fasilitas tersebut dalam proses produksi video pembelajaran kita. Nah, untuk itu, agar memudahkan dalam implementasi produksi video kita, maka terlebih dahulu kita harus siapkan bahan dan aset yang diperlukan untuk video pembelajaran kita ini. Bagaimana ibu bapak? Sudah siap bahan-bahannya? Ya, bahan utama kita adalah bahan tayang atau bahan ajar PowerPoint yang telah ibu bapak buat di sesi sebelumnya. Kemudian aset lainnya seperti file logo, logo Kemenag atau logo madrasah, kemudian gambar, audio, dan video yang diperlukan sesuai dengan skenario ibu bapak. Jangan lupa file-file ini kemudian dikumpulkan dalam satu folder khusus. Oke ibu bapak, kita langsung praktikkan. Are you ready? Ya baiklah ibu bapak, sekarang kita akan mendesain tampilan OBS.
Pada bagian kiri bawah panel Scans terlihat sudah ada scene 1. Scene ini ibaratnya folder yang akan memuat satu atau lebih source. Kita bisa mengubah namanya atau merename dengan cara mengklik kanan pada scene 1, kemudian ketik intro, karena scene yang akan kita buat adalah scene intro. Scene intro ini disiapkan untuk membuat bagian intro untuk video kita. Selanjutnya, kita akan tambahkan source pada bagian scene intro ini. Caranya terlebih dahulu kita beralih ke panel sources yang berada persis di sebelah kanan panel scene. Klik tanda plus pada bagian source, maka akan muncul beberapa fitur. Untuk keperluan intro kita kali ini, kita gunakan image dan media source. Image untuk gambar backgroundnya dan media source untuk menampilkan video intro. Mari kita klik image, kemudian rename menjadi gambar latar. Nah, ini untuk memudahkan kita mengenalinya. Nah, setelah itu kita diarahkan untuk menambahkan file gambar dari folder bahan dan aset yang telah kita siapkan sebelumnya, yaitu dengan mengklik browse. Setelah itu kita pilih filenya, kemudian klik open, maka gambar latar akan muncul di layar seperti ini. Selanjutnya klik lagi tanda plus untuk menambahkan media source. Media source ini bisa memanggil file-file audio maupun video dari folder bahan dan aset yang telah kita siapkan sebelumnya. Klik media source ini, kemudian klik browse untuk memilih file video intro dari folder kita yang sudah kita siapkan tentunya sebelumnya. Oke, setelah kita pilih, jangan lupa centang pada bagian loop agar video kita berjalan terus selama scene intro belum beralih ke scene lainnya. Setelah bagian scene intro selesai, kemudian kita akan menambahkan scene baru yang akan menjadi scene utama. Untuk itu kita klik tanda plus, kemudian kita rename scene 2 menjadi materi PPT. Setelah itu kita pilih source-nya. Kita pilih image, rename menjadi background. Klik browse dan pilih file gambar untuk background dari folder aset dan bahan. Nah, misal kita pilih file gambar yang ini. Kita open, kemudian OK, muncul di layar seperti ini. Kemudian klik kanan, pilih transform. Pilih fit to screen, maka gambar memenuhi layar OBS. Selanjutnya kita klik lagi tanda plus, kita tambahkan image, kita rename image ini menjadi monitor. Klik OK, klik browse, dan pilih gambar dari folder aset dan bahan. Misal kita pilih file gambar televisi yang ini, untuk nantinya menyajikan slide materi. Klik open seperti ini, kemudian OK, muncul di layar seperti ini. Di sini kita lihat kotak merah pada gambar televisi ini. Kita bisa menggeser gambar dan membesarkan atau mengecilkannya dari batas kotak merah ini. Jika sudah pas, maka kita kunci posisi dan ukurannya dengan mengklik ikon gembok di samping, jadi terkunci seperti ini. Nah, sobat pelatihan, pada monitor PPT ini kita akan menampilkan tayangan slide PowerPoint kita. Jadi, sebelum kita lanjutkan pengaturan di OBS, kita perlu membuka terlebih dahulu file PowerPoint-nya. Oke, kita sudah siapkan file PowerPoint-nya, kita buka ya. Kemudian, pada file PPT yang sudah terbuka ini, kita lakukan trik berikut. Klik menu slideshow. Nah, di sini rahasianya sobat pelatihan. Klik menu setup slideshow. Oke, sudah. Pada show type, kita alihkan ke browse by individual window. Ya, kemudian kita klik OK. Dengan memilih opsi tadi, maka saat mode slideshow seperti ini, tayangan PPT tidak memenuhi layar komputer kita. Dan kita bisa menggeser, membesarkan, atau mengecilkan layar slide-nya sampai posisi yang pas seperti ini. Oke, mudah kan? Saya yakin sobat pelatihan semuanya bisa mempraktikannya dengan baik.
Semangat terus menebar manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.